Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Selama-lamanya. Bapak, mama, anak-anak, saudara dan saudariku yang terkasih. Siapa yang tidak punya telinga? Semua kita ada punya telinga? Ada. Apakah telinga kita itu berfungsi baik atau tidak? Baik. Baik. Siapa yang telinganya buruk? Dalam arti bahwa dia tidak bisa dengar. Ada? Kalau ada, tolong angkat tangan. Berarti dia tidak bisa dengar sama sekali. Jadi semua kita ini punya telinga yang baik, ya. Dan telinga yang baik berfungsi juga dengan baik. Bapak, mama, anak-anak, saudara dan saudariku yang terkasih. Yesus pada hari ini dia mengawali sabdanya dengan mengatakan, dengarkanlah perkataanku. Ingat, dia mengundang kita untuk beri perhatian, dengar. Sebelum saya omong pesan ini, dengarkanlah perkataanku ini. Itu berarti bahwa Yesus sungguh-sungguh menekankan pentingnya pendengaran itu. Kalau pendengaran kita tidak berfungsi, maka ingat, awal permusuhan itu tercipta ketika kita tidak saling mendengarkan. Ingat baik-baik, permusuhan itu tercipta ketika kita tidak lagi saling mendengarkan. Itu awal terciptanya permusuhan. Di sini juga tidak mau dengar, di sini juga tidak mau dengar. Maka apa? Terciptalah kebencian, saling tidak suka, saling tidak senang, saling mencari kesempatan untuk menjatuhkan, mencelakakan satu sama lain. Ingat, Yesus undang kita, dengarkanlah perkataanku ini. Dan justru hari ini Yesus berbicara kepada kita bagaimana kita menghayati cinta kasih persaudaraan di dalam hidup kita itu sendiri. Jangan kita menciptakan permusuhan, saling membenci. Siapa di antara kita di dalam kepala sekarang ini yang punya musuh? Ada musuh tidak? Halo, yang punya musuh angkat tangan, dua tangan, angkat dua tangan. Halo, yang punya musuh tolong angkat dua tangan. Tidak ada. Tadi bilang ada. Ya, kalau begitu saya tanya dulu. Yang tidak punya musuh angkat tangan. Yang tidak punya musuh angkat tangan. Berarti yang sisa ini punya musuh semua. Ini lihat kehidupan mereka ini. Bapak, mama, kalau kita punya musuh, pertanyaan yang muncul, kenapa dia menjadi musuh saya? Kalau ibu ini adalah musuh saya, lalu pertanyaan, kenapa dia menjadi musuh saya? Ini perlu kita renungkan. Kalau memang kita tidak pernah merenungkan pertanyaan refleksi ini, maka setiap hari itu kita hanya menciptakan musuh ada di mana-mana. Musuh mulai dari dalam rumah sampai di luar rumah. Dia pergi kemana-mana ada musuh. Dia hidup di situ ada musuh. Di mana-mana dia berada, musuh selalu ada. Siapa yang setipe orangnya seperti itu? Dia ada di mana-mana, musuh selalu ada di mana-mana. Mana di mana musuh saya itu? Mana di mana? Tuh ada lagunya tuh. Ada lagu atau tidak? Coba mari nyanyi dulu. Kau tahu ada lagu itu tak? Siapa yang tahu lagu? Ada musuh itu, di mana-mana ada musuh. Dia hanya tahu, dia tahu nyanyi, dia tahu goyang. Tetapi setelah itu dia tanya, kok ada musuh itu tidak? Padahal dia nyanyi tapi dia punya musuh banyak sekali, ada di mana-mana. Ingat, dengar baik-baik. Dengarkanlah perkataanku. Karena justru kita mendengarkan orang, justru di situ kita awal kita menciptakan kedamaian. Kita menghargai orang itu, kita menghormati orang itu. Tetapi ketika kita tidak mendengarkan perkataan orang, kita sama sekali tidak menghargai, tidak menghormati orang. Sudah beberapa kali ya kita sudah sampaikan pengumuman dan gereja. Hari ini kita akan mengadakan pemilihan. Kalau itu kita dengarkan baik-baik, sudah berulang kali diumumkan. Dan itu kalau tidak didengarkan, berarti kita tidak menghargai.
Dan justru di situ kita menciptakan konflik pertama di komunitas kita. Awal konflik kita mulai sekarang. Dengan Bapak Ibu, harap sebentar nanti ada semua ya, pengumuman sudah terjadi 2 kali. Jadi kalau berani itu tidak, itu berarti telinga kita tidak berfungsi, kita tidak mendengarkan. Dan justru disinilah awal kita menciptakan konflik di dalam komunitas kita, di stasi kita. Dan itu berarti kita jalan tanpa pemimpin. Bapak memang mereka senangkah kalau kita hidup di stasi sini tanpa pemimpin? Adakah senangkah tidak? Tidak. Siapa yang senang? Angkat tangan. Halo, siapa yang senang? Siapa yang tidak senang? Angkat tangan. Kamu semua ini tidak jelas. Kamu mati saja. Ya, kita berdoa, Tuhan tolong ambil mereka ini satu-satu. Ingat, musuh kita ada di mana-mana. Terkadang kita mulai awal menciptakan musuh itu mulai dari dalam rumah, lalu kita bawa keluar. Tetapi ingat, kendati pun kita punya musuh, Yesus bilang apa? Doa, doa untuk dia. Doa untuk dia, doa untuk apa? Doa untuk dia bertobat, bukan doa untuk dia mati. Kalau saya baca intensi, itu beberapa orang, itu mereka intensinya itu sangat buruk. Sapi hilang, Tuhan tolong ambil dia mati cepat ya. Saya punya babi hilang, dia curi, tolong Tuhan kasih mati orang itu. Kita jangan paksa kita punya kehendak. Kita bilang Tuhan kau atur saja, kamu atur bagaimana itu urusan engkau. Tetapi bahwa saya punya sapi, saya punya kambing ini hilang terus. Saya curiga itu satu sebelah sana itu dia di sebelah sana. Saya curiga dia itu. Tapi kita jangan berdoa Tuhan, kalau dia di sebelah itu, ambil dia tepat, mati sudah dia. Jangan. Itu Tuhan, tolong kau atur dia, tobatkan dia, jadikanlah dia sebagai orang yang baik di dalam komunitas kami. Itu harapkan. Kita punya harapan seperti itu. Karena itu, mari sabda Tuhan hari ini mengajak kita dengan sikap saling mendengarkan satu sama lain, kita juga membangun kasih persaudaraan di antara kita. Kalau ada kasih persaudaraan di antara kita, maka suasana kehidupan kita pasti akan aman, tenang, dan damai. Dan kalau sudah aman, tenang, dan damai, di situ ada nilai kerjasama, saling mendukung, saling membantu. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian dengan segala upaya dan perjuangan kita untuk menjadi orang-orang beriman yang baik dalam kata dan perbuatan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.